打了也白打，怎么根本打不死啊？Malam-malam ketemu Mas Nasar, katanya nyariin penghulu. Yang seneng timnas masuk 8 besar, silahkan absen dahulu. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film baru berjudul The Story of Yuan Tiangang yang dirilis pada tahun 2024. Menceritakan tentang seorang bocil yang menjadi pembunuh bayaran demi membalaskan dendam atas kematian pamannya. Nah, film ini terinspirasi dari cerita legend rakyat Tiongkok yang terjadi pada masa dinasti Tang. Selain itu, film ini juga sangat disukai oleh Pak RT karena mengandung teknik-teknik bela diri yang indah tapi mematikan. Dan saya jamin kalian juga akan sangat terhibur oleh film ini. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Story of Yuan Tiangang. Bangang. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayarin yang dikenal dengan nama Yuan Tiangang, seperti judul filmnya. Namun para peramal mengatakan bahwa dia akan menjadi orang paling terkutuk dan paling berbahaya di dunia. Loh, melebihi Dajjal. Konon katanya siapapun yang berada di dekatnya pasti akan mati dengan mengenaskan. Dan benar saja kedua orang tuanya dibunuh oleh para penyihir ketika Yuan baru saja dilahirkan. Oleh sebab itu, semua orang menganggapnya sebagai monster seperti jin curiki. Dan yang lebih parahnya lagi, para penduduk desa juga mengusirnya dan mengucilkannya ke Rangas Dengklok. Loh, kayak Naruto ceritanya. Beruntung, pamannya selalu hadir untuk melindunginya tanpa ragu. Loh, seperti paman Airoh. Menurut beliau, Yuan bukanlah anak terkutuk, melainkan anak titisan surga. Akan tetapi, kepercayaan sang paman itu salah besar. Karena pada saat usianya 15 tahun, surga justru membuat bocil ini sakit parah. Sayangnya, ketika dia sedang dirawat, sang paman dan teman-temannya dibantai oleh para penyihir jahat. Ternyata, tujuan dari penyihir bertongkat jenglot itu adalah ingin merebut pedang Dragon Abyss yang terkenal sangat sakti. Dan konon katanya pedang ini memiliki kekuatan untuk meluluh lantakkan dunia sebab kekuatannya yang gak habis-habis. Untungnya Paman Yuan telah menyembunyikan pedang yang dimaksud sehingga para penyihir pun gagal menguasainya. 2 hari kemudian Yuan akhirnya terbangun dari penyakitnya dan seketika dia pun terkejoet karena lembah tempat tinggalnya sudah porak-poranda. Apalagi sang paman telah tewas di tangan para penyihir. Di titik ini Yuan semakin yakin kalau dirinya memang sudah dikutuk oleh surga dan mulai dari sekarang dia bertekad untuk membalas kematian pamannya serta melawan takdir yang ditentukan surga. Sejak kejadian itu, Yuan menjadi hidup menyendiri seperti Hachi, si anak sebatang kara. Tapi pada suatu hari, dia menyadari sebuah kekuatan yang ada pada dirinya. Dan ternyata selama ini, dia bisa meramal kematian seseorang hanya dengan mengetahui tanggal lahirnya. Hati-hati lu, ketahuan tanggal lahirnya. Beranjak dewasa, dia memutuskan untuk menjadi pembunuh bayarin agar bisa bertahan hidup dan mendapatkan informasi dari dunia underground. Karena pada saat ini, dia belum tahu siapa yang membunuh sang paman. Sebagai pembunuh bayaran, tentunya dia selalu berpindah dari desa ke desa supaya tidak kehabisan orderan. Dan 15 tahun kemudian, di usianya yang menginjak 30 tahunan, dia tinggal sementara di sebuah kota bernama Mantou. Di sana, dia bertemu dengan wanita cantik bernama Asina yang masuk dalam 100 wanita selera saya dan kalian semua. Tapi walaupun speknya bidadari, dia sebenarnya adalah seorang agen pembunuh yang menjadi penghubung antara klien dan pembunuh bayaran seperti Yuan. Pada hari itu, Yuan datang untuk menerima bayaran karena tugasnya baru saja selesai.
Di sini, sistem bayaran yang diminta oleh Yuan cukup aneh dan membuat Ashina bertanya-tanya. Akhirnya Yuan pun menjelaskan kalau tarif bayarannya itu dihitung dari penimbangan tulang milik para targetnya. Kemudian berat tulangnya akan dikalikan dengan umur si target. Dan hasil dari perkalian ini adalah jumlah koin yang harus dibayarkan kepadanya. Mendengar penjelasannya, Ashina tampak kebingungan. Tapi di saat yang bersamaan dia berusaha memakluminya karena Yuan memang terlahir sebagai orang yang unik. Wong kok unik. Setelah mendapat bayaran, Yuan pun langsung bergegas untuk melaksanakan tugas baru dari wanita tersebut. Kali ini targetnya adalah seorang jenderal kerajaan. 善意却是一种冒险。 Rupanya jenderal yang dimaksud sedang sekarat. Namun, dia tetap gigih untuk kembali ke medan perang demi menyelamatkan para prajuritnya. Tapi sayangnya jenderal itu adalah orang yang akan menjadi target terbaru Yuan. Lalu tidak lama kemudian Yuan pun sampai di tempat si jenderal. Dan tanpa basa-basi, dia langsung menghabisi salah satu prajurit yang menghalanginya. Hanya dengan satu gerakan saja dia mampu menumbangkan prajurit tersebut. Spontan, si jenderal pun tidak berkutik di hadapannya. Sebelum mengeksekusi, Yuan terlihat prihatin dengan kondisi sang target. Alhasil, dia pun menawarkan dua pilihan kepadanya. Yang pertama, si jenderal mati di tangannya. Atau yang kedua, pergi untuk menyelamatkan prajuritnya lalu mati di medan perang. Mendengar itu, dia pun tentu saja memilih yang kedua. Karena bagaimanapun juga mati di medan perang akan lebih mulia daripada dihabisi oleh pembunuh bayaran. 我说了，算卦的。 Keesokan harinya, si jenderal dikabarkan sudah tewas di medan perang. Dan tidak butuh waktu lama, kabar tersebut akhirnya sampai di telinga kaisar. Menurut penasihatnya, kematian tersebut adalah hal yang menguntungkan bagi kaisar. Apalagi si jenderal berpotensi melakukan kudeta dan merebut tahta kekuasaannya. Meskipun orang itu sudah tewas, tapi kaisar tetap membutuhkan perlindungan. Oleh karenanya, dia menyuruh sang penasehat untuk menemukan pedang Dragon Abyss yang bisa membuatnya berkuasa lebih lama lagi. 朕的宝剑有下落了吗？得了，迁都的事。 Rezim. Di lain pihak, Yuan sudah kembali ke tempat Ashina untuk menerima bayaran lagi sebab secara teknis si jenderal tewas berkat pilihan yang dia berikan. Setelah membayar, Ashina meminta Yuan untuk meramalkan kematiannya. Dengan kekuatan ramalan yang lebih hebat dari Gus Samsudin, Yuan pun melihat takdir yang sangat mengejutkan. Dan takdir itu adalah Ashina akan dibunuh seseorang dalam waktu 10 hari lagi. 10天之内，死于非命。 Meskipun terkejoet bukan main, tapi Ashina tidak terlihat sedih sama sekali karena dia sudah menghafalkan kunci jawaban dari pertanyaan malaikat di alam kubur. Bahkan dia berusaha untuk tetap riang gembira dan menikmati hari-hari terakhirnya. Selain itu, dia juga rajin memberikan makanan kepada para gembel agar amal ibadahnya diterima oleh surga. Melihat kebaikan Ashina, Yuan merasa tidak rela jika wanita tersebut akan segera mati. Di sini, dia berniat ingin menyelamatkannya dari cengkraman malaikat maut. Keesokan harinya, Ashina pergi tanpa berpamitan, padahal Yuan ingin melindunginya. Rupanya, Ashina pergi ke tempat gubernur yang bernama Liu, dan tidak disangka-sangka, ternyata wanita itu berniat untuk membunuhnya. Dia lalu mengendap-endap menggunakan pakaian ala ninja dan menyerang para penjaga. Namun sangat disayangkan Sobat Nobar, wanita itu kalah saat melawan pria gondrong bergamis putih. Dia adalah seorang pendekar terkenal bernama Chun Feng yang mengabdikan dirinya untuk menjaga Liu. Meskipun berhasil melumpuhkan Ashina, dia tidak langsung membunuhnya dan memilih untuk menjebloskannya ke penjara. Setelah itu, Chun Feng menemui anaknya Liu untuk membicarakan tentang kaisar yang akan segera meninggalkan ibu kota. Dan menurut isu yang beredar, kaisar akan memindahkan istananya ke kota Danyang agar bisa lebih dekat dengan kota Nganju.
Padahal pemindahan tersebut memiliki tujuan lain untuk menjaga tahta kerajaan dari para pemberontak dan orang-orang yang ingin melakukan kudeta. Di sisi lain, Liu memutuskan untuk menginterogasi Ashina. Di sini akhirnya terungkap kalau wanita ini memiliki dendam kesumat karena pasukan Liu telah membantai keluarga serta penduduk di desanya. Maka sebelum ajal menjemputnya, dia ingin membunuh Liu terlebih dahulu. Mendengar itu, Liu pun meminta maaf pada Ashina sebab dia melakukannya atas perintah kerajaan. Dan pada saat itu, Kaisar memang ingin membantai semua warga keturunan Turki termasuk keluarga Ashina. Dan sebenarnya Liu ingin melepaskannya dari penjara. Tapi menurut peraturan, wanita ini harus menjalani hukuman atas percobaan pembunuhan. Dan ketika anak buah Liu hendak membawanya ke penjara lagi, tiba-tiba berkat serangan sumpit khas Dayak, Yuan mampu menghabisi semua anak buah si gubernur. Dan hal ini pun dimanfaatkan oleh Ashina untuk menghabisinya saat itu juga. Setelah menusuk, Ashina pun kabur bersama Yuan. Namun mereka sudah dihadang oleh Chun Feng dan pasukannya. Jadi mau tidak mau mereka berdua pun harus melawannya. Tidak disangka, ternyata Chun Feng juga menguasai teknik bela diri yang dimiliki oleh Yuan. Dan tidak hanya itu, pendekar ini juga memiliki pedang Dragon Abyss yang kekuatannya tidak mungkin bisa dikalahkan. Ketika dirinya terdesak, Yuan meminta agar Ashina meninggalkan tempat itu sebelum para prajurit menangkapnya. Lalu saat wanita itu sudah pergi, Chun Feng tiba-tiba berhenti menyerangnya karena ternyata dia adalah murid terbaik dari paman Yuan yang menguasai teknik bela diri bernama Tiangang. Selain itu, Liu juga masih memiliki hubungan dengan keluarganya. 不用慌，自己人。你怎么知道？天下只有你们袁家会天罡诀。 至元天师是你师傅。 Mendengar fakta tersebut, Yuan pun menyembuhkan si gubernur dari luka dalam dengan pengobatan akupuntur. Kalau menyerah, aku mundur. Walaupun berhasil diselamatkan, namun Liu masih belum bisa sadarkan diri. Setelah mengobatinya, Yuan memutuskan untuk tinggal di sana untuk sementara waktu dan ingin memperdalam informasi tentang keluarganya. Karena sejak dia lahir, anggota keluarganya tewas satu persatu sehingga dia tidak tahu seluk-beluknya. Pada suatu malam, Chun Feng memberitahu tentang rahasia pedang Dragon Abyss. Dia lalu memperlihatkan sebuah lukisan lama yang ternyata lukisan tersebut digambar oleh Yuan waktu dia masih bocil. Dan yang paling mengejutkan adalah dia melukisnya dengan darah dari jari-jarinya sendiri. Rupanya Yuan memiliki jiwa seni yang tinggi seperti Ustadz Soleh Pati. Dalam lukisannya terungkap bahwa Yuan pernah melakukan perjalanan di alam goib. Dan ternyata dia adalah orang yang menemukan pedang Dragon Abyss di sebuah pohon plum. Dan gara-gara lukisan itu, Yuan pun kembali mengingat masa kecilnya yang suram. Kemudian, Chun Feng memberikan pedang Dragon Abyss kepadanya. Dia lantas mengatakan bahwa pedang itu ditempa oleh nenek moyang Mamat Gansop. Loh, dan karena kekuatannya yang overpower, para kaisar berusaha menguasainya termasuk Raja Sunda Empire. Agar tidak terjadi perpecahan, maka pedang tersebut dilindungi oleh paman Yuan dari orang-orang serakah yang ingin mengendalikan dunia. Setelahnya, Chun Feng juga menceritakan kalau Yuan sempat menghilang saat para penyihir datang membunuh pamannya. Seolah-olah para dewa ingin melindunginya dari kematian. Saat mendengar cerita tersebut, Yuan pun memberitahu Chun Feng bahwa saat itu dia sedang sakit parah dan sering bermimpi hal-hal yang aneh. Lalu pada suatu hari, dia terbangun di atas sebuah batu namun bukan batu nias.
Menurut Chun Feng, batu yang dimaksud Yuan adalah Star Moon yang merupakan tempat jatuhnya bintang berkah, di mana batu itu mempunyai kekuatan mukjizat yang luar biasa. Konon katanya batu Star Moon ini juga bisa menyembuhkan segala penyakit seperti batu Ponari, dan oleh karenanya mereka berdua memutuskan untuk membawa Liu ke batu tersebut agar bisa sandar kembali. 找到星种，便能渡劫。真的？实不相瞒， Nggak dibawa ke Ponari aja bang. Keesokan harinya Yuan bercerita pada Chun Feng kalau dia berniat untuk membalaskan dendam pada pembunuh pamannya sekaligus menyelamatkan Ashina dari kematian. Namun Chun Feng mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan wanita itu dari takdir yang sudah ditetapkan oleh surga. Akan tetapi Yuan tetap ingin melakukannya sebab dia percaya kalau takdir bisa dirubah. Di sisi lain, ada seorang penyihir kerajaan bernama Yuan sedang merencanakan kudeta. Selain bekerja di kerajaan, dia juga merupakan anggota dari sekte Disha yang terkenal dengan ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu sakti lainnya. Kekuatannya mirip kayak Billie Eilish penyanyi nganju ya. Dari kekuatan yang dimiliki, terlihat jelas kalau dia merupakan salah satu penyihir yang membunuh paman Yuan. Jadi mulai dari sini kita panggil saja dia dengan nama Samidi. Tidak lama kemudian Ashina datang menemui penyihir jamet ini untuk meminta bantuannya demi menyelamatkan Yuan. Di sini dia belum tahu kalau Samidi adalah penyihir yang licik dan jahat. Sebagai bayarannya, Ashina memberitahu bahwa pedang Dragon Abyss berada di kediaman Liu. 什么东西？ 龙渊剑。 Tentu saja, Samidi langsung bersedia membantunya demi mendapatkan pedang sakti tersebut. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung mengirim pasukan untuk menyerbu istana gubernur. Tapi ternyata Chun Feng dan yang lain sudah tidak ada di sana. Akhirnya Samidi pun menyuruh muridnya untuk melacak keberadaan Liu menggunakan ilmu dukun yang dimilikinya. Tidak butuh waktu lama, murid Samidi berhasil menemukan lokasi walaupun tanpa di-Sherlock. Menurut penerawangannya, gubernur itu sedang menuju ke arah Gunung Qi. 那时候 Di lain pihak, Yuan CS sudah sampai di Gunung Qi untuk menyembuhkan Liu di atas batu Star Moon. Namun anehnya dia tidak kunjung sembuh, padahal menurut ramalannya Liu akan sembuh pada hari itu. Lah kalau cuman pakai BPJS ya sabar bos, emang gak langsung sembuh. Di saat sedang menunggu kesembuhan si gubernur, mereka justru kedatangan Ashina, Samidi, dan pasukannya. Di sana wanita itu tampak kecewa kepada Yuan yang telah bekerja sama dengan Chun Feng untuk menyelamatkan nyawa Liu. Karena marah, Ashina pun meminta Samidi untuk menghabisi mereka semua tanpa terkecuali. Melihat anak buahnya tewas, Samidi pun mengerahkan kekuatannya yang dapat mengendalikan mayat seperti Vexana. Saat menyaksikan itu, Yuan pun menyadari kalau si Jamet adalah penyihir sekte yang telah membunuh sang paman. Spontan, dia pun langsung melampiaskan amarahnya dan menghabisi semua pasukan Samidi. Setelah melihat kemampuannya, Samidi terlihat ketar-ketir dan memutuskan untuk membunuh Yuan sebelum kekuatan aslinya keluar. Meskipun sempat marah, tapi Ashina tidak tega jika Yuan mati di tangan penyihir tersebut. Alhasil dia pun berusaha untuk menghalanginya. Sementara itu, Yuan dan Chun Feng tampak kewalahan karena Samidi menghidupkan semua pasukannya menjadi zombie. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka tidak bisa dibunuh dan selalu bangkit bagaikan kenangan lama. Saat akan menghancurkan tongkat sihir milik Samidi, Yuan justru terjebak dalam kendali sihirnya dan akibatnya dia tidak bisa berkutik sama sekali. Melihat itu, Ashina pun langsung menebas tongkat si Jamet dan menggagalkan kendali sihirnya. Tapi sayangnya,
Setelah membunuh Ashina, Samidi pergi sambil membawa pedang Dragon Abyss. Lalu tidak lama kemudian Yuan dan Chun Feng terbangun dari pingsannya dan melihat Ashina yang sudah tewas. Namun sisi baiknya, Liu berhasil mendapatkan mukjizat dari Starmon meskipun sedikit terlambat. 你醒就好。 月之从行。 Sementara itu, Yuan merasa sangat terpukul karena kehilangan wanita yang selama ini berada di sampingnya. Dan untuk menghormati kebaikannya, dia pun memakamkan Ashina dengan layak. Sejak hari itu, dia bertekad untuk menghabisi Samidi bagaimanapun caranya. Karena gara-gara si Jamet, dia kehilangan 2 orang yang sangat dia sayangi. Di waktu yang sama, Samidi memperlihatkan pedang Dragon Abyss kepada ayahnya yang merupakan penasehat kaisar. Akan tetapi, ayahnya berniat menyerahkan pedang tersebut kepada kaisar. Tentu saja, Samidi tidak setuju dengan rencana sang ayah. Sebab tanpa Dragon Abyss, dia tidak akan bisa merebut tahta kerajaan. Dan karena ayahnya terlalu setia pada kaisar, dia pun memutuskan untuk menghabisinya. Lalu setelahnya dia membawa pasukannya ke istana untuk menggulingkan tahta kerajaan. Dia bahkan sudah menyebarkan fitnah kalau kaisar telah membunuh ayahnya. Singkat cerita, Samidi berhasil menghabisinya dan merebut tahta kerajaan sepenuhnya. 终究会有答案，却要历尽磨难，才能领悟它的中破茧而开。 Di tempat lain, Yuan baru saja bangun dari tidurnya setelah bertemu sang paman di dalam mimpi. Dan berkat mimpi itu, tekadnya menjadi semakin kuat bahwa dia harus segera membalaskan dendamnya. Dia kemudian naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali untuk berziarah ke makam Ashina. Selepas itu, Liu datang menghampirinya dan mengatakan kalau Samidi layak dihabisi. Jadi, dia sangat mendukung keinginan Yuan karena dunia tidak membutuhkan sampah seperti Jamet tersebut. 1 bulan setelahnya, Liu mengerahkan pasukan pemberontak untuk meruntuhkan kekuasaan Samidi. Tidak hanya mereka, Yuan juga telah menyiapkan seluruh persenjataannya demi membunuh orang yang telah merenggut paman dan wanita yang dia sukai. Akan tetapi pasukan Liu mulai kewalahan karena Samidi mengerahkan prajurit zombie yang sangat sulit untuk dikalahkan. Oleh sebab itu, Yuan segera menuju ibu kota dan membantu pasukan tersebut. Gara-gara perang ini, ada banyak prajurit Liu yang tumbang dan terluka. Meskipun begitu, Chun Feng meyakinkan Liu bahwa perang belum berakhir. Dan bagaimanapun caranya, mereka harus bisa menumbangkan kezaliman Samidi. 只差一个转机。义军再战一卦，成败在此。 Sedangkan di istana, para pejabat sedang melakukan pesta perayaan atas dilantiknya Samidi sebagai kaisar. Di dalam pesta itu, mereka semua terlihat bahagia tanpa memikirkan nasib para rakyatnya. Apalagi Samidi juga meremehkan pasukan Liu yang tidak bisa mengimbangi ilmu sihirnya. Kemudian, dia berencana untuk melakukan korupsi seperti suami Sandra Dewi agar bisa memiskinkan daerah Liu. Dan apabila rencananya berhasil, maka cepat atau lambat, semua warga di sana akan mati kelaparan. Di saat para Jamet sedang berpesta, pasukan Liu diam-diam mendatangi ibu kota. Dan dari tempat lain, Yuan juga sudah sampai di daerah istana. Lalu dengan ilmu bela dirinya, dia mulai menghabisi para penjaganya. Setelah mengalahkan semua penjaga, Yuan pun masuk ke ruangan pesta. Dan tanpa banyak bicara, dia langsung menghabisi seorang pejabat korup yang berusaha melawannya, Mamam. Kemudian dia menantang Samidi untuk berduel secara jantan. Tapi sebelum memulai pertarungan, Samidi justru membunuh seluruh pasukannya. Dan ternyata dia berusaha membangkitkan mereka sebagai zombie. Dengan begitu dia bisa menghabisi lawannya dengan mudah. Namun Yuan sama sekali tidak gentar dan mulai melibas para zombie tersebut. Ini film kok tiba-tiba ada zombinya?
Kali ini dia mampu membabat habis mereka semua hingga menangkal sihir Samidi. Karena sejak kematian Asina, kemarahannya berubah menjadi kekuatan yang tidak tertandingi. Lalu saat Samidi sedang ketar-ketir, dia langsung menyerangnya tanpa ampun. Berkat kekuatan dan keyakinan di dalam dirinya, Yuan akhirnya mampu membunuh Samidi dengan pukulan maut layaknya tinju Saitama. Namun yang paling penting adalah dia sudah menuntaskan balas dendamnya. Melihat kehebatan Yuan, seluruh pasukan istana pun menunjukkan tanda menyerah. Kemudian dengan gagahnya Yuan berjalan di tengah pasukan istana sambil menenteng kepala Samidi, yang artinya kekuatan si jamet telah berakhir. Setelah memenangkan pertarungan, Yuan jatuh pingsan dan kembali bermimpi. Di dalam mimpinya, dia bertemu dengan arwah Asina. Sebelum berpisah untuk selamanya, wanita itu berpesan agar Yuan menjalani hidup dengan baik seperti manusia normal pada umumnya. Selain menyampaikan pesan, dia juga memberinya botol minum sebagai kenang-kenangan. 好好活着，有缘再见。你救过我一次，我还你一次。接着。 Besoknya, Yuan terbangun dari pingsannya dan melihat botol pemberian Asina. Padahal dia mengira bahwa botol itu tidak akan menjadi nyata. Tidak lama setelahnya, Liu memberitahu Yuan kalau dia telah mengganti nama pedang Dragon Abyss menjadi pedang musim semi. 2 tahun berselang, Yuan memutuskan untuk kembali berkelana. Dan kali ini dia berencana untuk pulang ke tempat tinggal lamanya dan memulai kehidupan yang baru. Sesampainya di sana, Yuan memperbaiki lembah itu menjadi tempat tinggal yang lebih layak. Tapi setelah tinggal di sana selama bertahun-tahun, dia masih sering memimpikan sang paman dan juga Asina. Bahkan saat dia sudah tua pun, kedua orang itu tidak pernah hilang dari ingatannya. 知道了。 200 tahun kemudian, Yuan masih hidup dengan penampilan yang berbeda di mana dia menutupi wajahnya menggunakan topeng. Dan pada saat itu, dia sudah dikenal sebagai master pedang musim semi yang sangat dihormati. Di akhir cerita, Yuan terlihat sedang melakukan perjalanan untuk mencari seorang pendekar yang bisa menggantikannya sebagai pelindung pedang musim semi. Lalu, film pun berakhir dengan happy ending. Dan pembelajaran yang tidak boleh kita ambil dari film ini adalah kalau pengen kuat mending pelihara jenglot aja. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili paguyuban pendukung Sintayong tetap ngelatih timnas mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.